Saat ini Hein sangat terkejut karena tiba-tiba Hyunwoo memeluknya. Di sana Hein mengajak Hyunwoo untuk mati bersama kalau dia takut tidak bisa hidup tanpa Hein. Mendengar hal itu, Hyunwoo terlihat sangat kaget. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Hein. Di sana Hein menceritakan pada Hyunwoo saat dia menemui dokter yang sudah memeriksa kesehatannya. Di sana dokter bilang kalau dia mengidap klotsitoma, yaitu penyakit yang sangat langka. Dokter juga bilang bahwa dialah orang pertama di Korea yang mengidap penyakit itu. Namun saat itu Hein bertanya apakah dia bisa dioperasi, tapi dokter bilang tidak karena penyakit itu bukanlah benjolan tumor yang jelas, karena sel-sel tumor di seluruh saraf kranial menyebar. Dan penyakit itu menyebabkan hilang ingatan sementara, bahkan rasa sakit kepala yang intens. Lalu Hein menanyakan apakah penyakit itu bisa diobati, tapi menurut pengetahuan dokter belum ada solusi medis sampai saat ini untuk penyakit itu. Kemudian dokter bilang bahwa dia hanya memiliki waktu kurang lebih 3 bulan. Mendengar hal itu Hein sangat shock. Saat ini Hein merasa tidak adil karena dia selalu menjaga kesehatannya sejak lahir. Bagaimana mungkin dia mengidap penyakit selangka itu? Dan yang paling membuat dia stres yaitu penyakitnya yang tidak bisa diobati. Di sana Hyunwoo mencoba menenangkan Hein. Malam itu Hyunwoo tidur dengan nyenyak, tidak seperti biasanya. Saat dia bangun terlihat Hyunwoo sangat bahagia. Dia merasa tidak perlu mengajukan gugatan cerai karena istrinya akan segera mati. Kemudian dia datang ke kamar istrinya. Di sana dia melihat Hein saat ini belum bangun. Menurutnya istrinya selalu bangun lebih awal. Kemudian dia mencoba untuk mengecek keadaan istrinya. Takutnya kan istrinya sudah mati. Lalu dia mencoba mendengarkan detak jantung istrinya. Tiba-tiba Hein terbangun. Nah, biar nggak canggung, langsung deh dia cium istrinya itu. Kemudian dia bilang pada istrinya bahwa itu ciuman pagi. Dan hal itu membuat istrinya sangat kaget karena biasanya mereka tidak pernah melakukan hal itu. Begitu juga dengan Hyunwoo yang begitu gemetar hingga dia terjatuh saat hendak berjalan. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Di sana Hein menyuruh Hyunwoo untuk merahasiakan tentang penyakitnya itu karena kalau sampai keluarganya tahu maka menurut Hein dia akan diusir dari rumah itu. Kemudian Hyunwoo pun setuju dengan yang dikatakan oleh Hein. Di sisi lain, pria ini sedang dimarahi oleh kakeknya karena dia menyebabkan kerugian besar pada bisnisnya, dan itu membuat kakeknya sangat marah. Tapi saat itu tiba-tiba pria itu mengalami serangan panik sehingga dia tidak bisa bernafas dan pingsan di sana. Di lain sisi, Hein dan Hyunwoo sudah sampai di rumah sakit. Di sana mereka ingin mengecek ulang tentang kondisi Hein, karena bisa jadikan dokternya salah mendiagnosis. Tapi saat itu dokter bilang bahwa benar istrinya terkena penyakit dan dia hanya punya waktu 3 bulan. Karena kesal, Hein pun pergi dari sana. Menurutnya itu semua sangatlah konyol. Saat tiba di kantornya, ibunya sudah ada di sana. Dia menyalahkan Hein karena menyebabkan putranya sakit, terkena gangguan serangan panik. Di sini terlihat kalau ibu itu sama sekali tidak peduli dengan Hein. Di tempat lain, Hyunwoo dan temannya sedang makan siang bersama. Di sana temannya memutuskan untuk membantu proses persidangan perceraian Hyunwoo. Tapi selain itu, Hyunwoo bilang kalau dia tidak jadi bercerai karena Tuhan memberinya perpisahan yang aman dan tidak perlu mengorbankan dirinya. Di sana temannya sangat penasaran apa alasan Hyunwoo mengatakan hal itu. Lalu dia mengajak temannya untuk bertemu di parkiran. Dia akan menjelaskan di sana. Saat tiba di sana, Hyunwoo berbisik pada temannya dan bilang kalau istrinya sedang sekarat dan hanya memiliki waktu 3 bulan lagi.
tapi temannya harus merahasiakan hal itu. Kemudian mereka pun berbicara di tempat lain. Di sini temannya menyarankan supaya dia mengambil hati istrinya dan bersikap baik supaya dia bisa mendapat warisan. Tapi Yunwoo bilang tidak mungkin karena mereka sebelum menikah sudah membuat perjanjian bahwa Yunwoo tidak akan mewarisi apapun dalam pernikahan mereka. Tapi temannya bilang bahwa mereka bisa merevisi wasiatnya dalam waktu 3 bulan itu. Makanya dia harus bisa merayu istrinya itu. Dan Yunwoo pun termakan oleh omongan temannya itu. Dia segera menemui istrinya dan membawa buket bunga pada istrinya di kantor dengan alasan hari ini adalah perayaan hari jadi pernikahan mereka. Melihat tingkah suaminya itu, Hein merasa aneh. Di rumah saat ini mereka makan siang bersama. Biasanya mereka duduk berjauhan, tapi mulai hari itu Yunwoo duduk di samping istrinya itu. Dia terlihat sangat perhatian. Di sini istrinya merasa curiga pada suaminya itu. Saat di kantor, tiba-tiba Hein tersedak dan dia batuk-batuk gitu. Melihat hal itu, Yunwoo langsung terlihat sangat perhatian pada istrinya dan dia terlihat sangat panik. Dia bahkan menyuruh untuk segera dipanggilkan ambulan, padahal istrinya kan cuma tersedak air. Begitu juga saat mereka keluar dari kantor. Saat itu istrinya kedinginan dan dia segera memakaikan jasnya itu pada istrinya. Pokoknya dia terlihat sangat perhatian untuk mengambil hati istrinya itu. Tapi saat mereka di mobil, Hein bilang supaya bersikap biasa saja dan jangan sok dramatis gitu. Dan hal itu membuat Yunwoo merasa bersalah dan meminta maaf atas sikapnya itu. Di lain sisi, saat ini keluarganya Yunwoo sedang membahas tentang keinginan Yunwoo untuk bercerai. Di sana ayahnya sangat menyayangkan jika Yunwoo bercerai, tapi lain dengan ibunya. Menurut ibunya, hidup anaknya itu terlihat sangat sulit, apalagi dia harus menjilat keluarga konglomerat. Dan ibunya bilang orang harus bercerai jika merasa hidupnya sangat sulit. Jadi menurutnya lebih baik bercerai. Di rumah saat mereka makan bersama keluarga, ternyata ibunya Hein memberitahukan kalau dia akan menggugat tanah tempat Hein membangun pasaraya karena tanah itu miliknya. Di sana Hein berdebat dengan ibunya karena waktu itu ibunya sudah memberikan tanah itu untuknya. Dan Hein bilang jika ibunya tetap menggugat tanah itu karena dia sudah membangun gedung, maka dia akan menghancurkan gedung itu. Di sana Yunwoo berusaha untuk membantu istrinya. Dia bilang karena ibu mertuanya sudah menggugat, maka dia akan segera mempersiapkan jawaban untuk gugatan tersebut. Dan mereka pun pergi dari sana. Di sana Hein bilang pada suaminya supaya dia bersikap seperti biasa saja dan tidak perlu membantunya. Setelah itu Yunwoo pun pergi menemui temannya. Dia bilang pada temannya kalau rencana mereka untuk mendekati istrinya itu tidak akan mudah dan tidak berhasil. Menurutnya, bagaimana bisa seorang berubah setelah lama hidup tidak akur? Walaupun sebenarnya dulu mereka itu menikah karena saling mencintai, tapi entah bagaimana rasa cinta mereka hilang dalam pernikahan itu. Di lain sisi, ayahnya Hein mencoba untuk berbicara dengan istrinya. Dia menyarankan supaya istrinya tidak bersikap terlalu kasar pada putri mereka. Tapi di sana istrinya tidak bisa melakukan itu. Jadi si ibu ini masih merasa sangat marah pada putrinya karena menurutnya putrinya itu yang telah menyebabkan anak laki-lakinya meninggal dahulu. Jadi di sini ibu ini menyimpan dendam pada putrinya itu. Ternyata saat itu Hein juga ada di sana dan dia mendengarkan percakapan kedua orang tuanya itu. Dan hal itu membuat dia sangat sedih. Di lain sisi, Yunwoo berusaha mencari keajaiban pada seseorang yang menderita penyakit parah. Dia mencari artikel di internet, kemudian membacanya supaya dia bisa lebih tenang, karena dia sangat ingin istrinya cepat meninggal. Saat itu, istrinya kembali ke rumah. Dia memasuki kamarnya Yunwoo. Di sana dia melihat kalau Yunwoo sedang berusaha mencari artikel tentang orang-orang yang mendapat keajaiban dari penyakit mematikan. Tidak lama kemudian Yunwoo pun terbangun.
Saat itu istrinya berpikir kalau Hyunwoo sangat peduli padanya dan Hae-in mulai nyaman sama Hyunwoo. Kemudian sebelum Hae-in pergi, dia bilang pada suaminya kalau sebenarnya dia sangat curiga dengan sikap suaminya belakangan ini. Dia mencurigai kalau Hyunwoo mengambil kesempatan karena dia akan segera mati dan Hyunwoo memiliki motif tersembunyi. Tapi setelah dia melihat hal itu, malam ini dia sudah tidak mencurigainya lagi. Di sini Hae-in berjanji akan bertahan hidup demi Hyunwoo dan akan melakukan apapun supaya dia tidak mati. Mendengar hal itu, Hyunwoo sangat kaget karena Hae-in bersikeras untuk bertahan hidup, dan kalau Hae-in hidup, maka dia akan menjalani kehidupan penuh penderitaan sepanjang hidupnya. Di sini terlihat kalau Hyunwoo sangat putus asa melihat keinginan Hae-in untuk bertahan hidup. Saat ini Hae-in sedang berada di sebuah pesta. Di sini dia bertemu kembali dengan mantan kekasihnya dulu yang bernama Yoon Eun-sung. Terlihat pria ini masih menaruh perasaan pada Hae-in. Di sini Hae-in langsung mengutarakan maksudnya dan meminta bantuan pada Eun-sung supaya dia membantu menghadirkan Hirsen ke tokonya. Tidak lama kemudian Hyunwoo datang ke acara itu, dan saat itu sangat tepat karena Hirsen, pria bule itu, menghampiri mereka. Di sana pria itu memuji ketampanan Hyunwoo. Di sini Hae-in langsung memperkenalkan suaminya itu sebagai direktur hukum di grup Queen. Di sana terlihat kalau Eun-sung tidak senang dengan Hyunwoo. Saat itu Eun-sung datang menghampiri Hyunwoo. Di sana dia memberitahukan pada Hyunwoo kalau dia sering memikirkan Hae-in karena mereka memiliki hubungan yang baik di masa lalu. Tapi Hyunwoo langsung membantah kata-katanya. Tidak mungkin istrinya memiliki hubungan baik dengan orang lain seumur hidupnya. Mendengar hal itu, Eun-sung memberitahukan kalau dulu dia sangat menyukainya. Mendengar hal itu, Hyunwoo terlihat sangat kesal. Saat Hyunwoo kembali dari toilet, dia melihat Hae-in dan Eun-sung terlihat senang dan tertawa bersama sambil menikmati acara pesta itu. Dan itu membuat Hyunwoo terlihat begitu kesal. Di lain hari saat mereka menuju ke tempat pemburuan, di pesawat Hyunwoo melihat kalau Eun-sung sangat perhatian pada istrinya itu. Di sana istrinya sama sekali tidak mempedulikan Hyunwoo. Di sana Hyunwoo terlihat sangat diasingkan, bahkan tidak ada yang peduli padanya. Dia berjalan sendiri di belakang, sedangkan yang lain berjalan bersama. Di sana kakek itu terlihat mengejek Hyunwoo karena dia belum mampu menangkap apapun dalam pemburuan mereka saat itu. Dan Hae-in juga menyarankan pada suaminya itu supaya kali ini dia menangkap sesuatu. Saat mereka sedang berburu, tiba-tiba Eun-sung memasuki wilayah pemburuan Hae-in dan juga Hyunwoo. Di sana Eun-sung berpura-pura tersesat. Saat itu Hae-in sedang berusaha menembak burung pegar, tapi tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia melihat kalau seluruh hutan itu dibaluti dengan asap putih, sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan saat itulah seseorang melepaskan babi hutan ke arahnya dan babi hutan itu berlari menuju ke arah Hae-in. Tapi untung saja saat itu Hyunwoo tiba di sana tepat waktu dan dia berhasil membunuh babi itu. Di sana mereka berdua sama-sama terlihat sangat kaget. Simak cerita selanjutnya di next episode.